Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan taklim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas segala kiprahnya, sehingga kita bisa menikmati hidup dengan tuntunan dan ajaran yang sangat baik. Ya, mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Dunia cepat berubah, ya kan? Tahun berganti tahun. Yang namanya ketidakpastian itu banyak. Yang pasti cuma satu. Apa? Yang pasti adalah mati. Karena di dalam Al-Quran disebutkan kullu nafsin za'iqatul maut. Siapa yang hidup akan merasakan mati. Ya. Jadi ketidakpastian itu banyak. Seperti tidak pasti nasib, tidak pasti rezeki, tidak pasti jodoh, tidak pasti kenyamanan hidup. Ya, dulu mungkin kita bisa hidup serba kecukupan atau serba mewah, sekarang jadi sederhana. Besok kita nggak pernah tahu, bisa lagi kita kembali ke kehidupan yang lebih enak lagi, mah, ya kan? Ketidakpastian di hari tua itu kita apakah bisa menikmati hari tua dengan baik, atau masih harus tetap bekerja keras, belum ada yang tahu. Nah itu pasti kita alamin tuh. Kalau udah berumur itu rasa sepi, fisik yang gak muda lagi, dengan kemampuan yang gak seperti dulu lagi, ya. Itu yang dialami manusia-manusia yang berumur panjang. Jadi kita dikasih umur sama Allah, ya kan? Pasti yang namanya umur udah tinggi, ini peralatan di badan kita juga makin ini ya, makin aus, katakanlah begitu ya. Terus situasi dunia perang kayak kemarin tuh Amerika menginvasi Venezuela, ya kan? Nggak cuma sampai di situ, mungkin berikutnya Guyana, terus sederet Amerika Latin. Kenapa? Karena melihat cadangan emas dan minyak banyak, gitu kan. Terus pengen menguasai. Ya. Bisa jadi perang dunia timbulnya dari Amerika Latin. Ya. Nah itu semua membuat kita was-was. Ketidakpastian, fisik yang mungkin lebih lemah, ya. Kemampuan yang nggak sama, mungkin dulu pernah jadi pejabat, tanda tangannya berlaku, sekarang enggak. Semua itu membuat manusia itu was-was. Karena manusia dan rasa gelisah atau was-was itu adalah hubungan erat, karena gelisah adalah respons alami terhadap stres atau ketidakpastian. Namun bisa menjadi masalah jika berlebihan, yang memicu gejala fisik seperti jantung berdebar, sulit tidur, otot tegang, mental sulit fokus, cemas. Penyebabnya bisa karena tekanan emosional, bisa juga kurang tidur, bisa juga trauma, bisa juga gaya hidup yang gak sehat, hingga masalah fisik ya banyak menghasilkan gejala-gejala fisik yang kemarin-kemarin gak kita rasain, tiba-tiba kita rasain, ya. Nah, yang saya mau share
saat ini adalah bagaimana kita melihat tadi ketidakpastian tadi, rasa was-was tadi gitu ya. Itu ada nggak sih solusinya gitu. Nah, di dalam Islam itu ada yang namanya zikir. Jadi yang mau saya bahas di sini adalah zikir penenang hati. Preambul tadi adalah bagaimana kita nggak pasti, bagaimana kita sudah kemampuan fisiknya menurun, kemampuan yang lainnya juga menurun, ya kan? Terus masalah itu akan tetap ada selama manusia hidup, ya. Nah, kita dikasih tools sama Allah, ya. Alhamdulillah di dalam Islam itu ada yang namanya zikir. Zikir penenang hati. Jadi zikir dapat menenangkan hati yang gelisah dan gundah gulana, ya kan? Karena sakit mungkin, karena keterbatasan harta barangkali, ya. Atau karena hubungan yang tidak baik di dalam keluarga barangkali, ya kan? Itu membuat kita gelisah. Sekarang toolsnya udah disiapkan oleh Allah, namanya zikir. Zikir penenang hati adalah amalan yang sangat penting dalam Islam, khususnya untuk menghadapi rasa gelisah, cemas, stres, dan berbagai masalah kehidupan. Intinya zikir adalah mengingat Allah, dan ketika kita mengingatnya hati kita akan menjadi tenang. Nah, apakah zikir penenang hati itu? Zikir berarti mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dengan lisan, hati, dan perbuatan. Jadi zikir itu tidak cuma lisan aja ya Pak, tapi lisan, hati, dan perbuatan. Penenang hati berarti sesuatu yang membuat jiwa tenang, damai, dan terbebas dari keresahan. Kita kepingin dong hidup nyaman, hidup tenang, ya, semua kebutuhan kita tercukupi, ya kan? Disebut penenang hati karena zikir itu apa? Menghubungkan hati dengan Allah. Jadi sebenarnya Sang Maha Pencipta dan ciptaannya itu terkoneksi terus. Hanya koneksi itu kadang hilang timbul di kita. Bila mana kita lagi jauh sama Allah. Artinya apa? Ketika kita dapat cobaan, kita tidak buru-buru mengingat Allah, kita cemas, kita resah, kita marah-marah. Nah, itu lagi jauh tuh, ya. Ibarat kata begini, sinyal wifi kalau dekat sama sumbernya, ya kan, kenceng, bisa kita lihat di HP kita tuh gambarnya penuh. Tapi kalau kita ngejauh, makin lama makin putus nyambung gitu. Nah, kita Sang Maha Pencipta itu terkoneksi sebenarnya. Hanya suatu saat kita lagi lalai, mungkin ada yang mengerjakan maksiat, mungkin lagi lupa nih sama Allah nih. Nah, zikir itu menghubungkan hati dengan Allah. Artinya apa? Koneksi harus terjaga. Misalnya koneksi mau terjaga terus, mau koneksinya full terus, nah, hubungkan hati kita dengan Allah dengan apa? Dengan zikir. Lalu disebut penenang hati juga karena zikir itu mengurangi kegelisahan dan ketakutan. Jadi tiap orang pasti dicoba dengan cobaannya masing-masing, ya. Ada yang dicoba dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan mertuanya barangkali, dengan tetangganya. Ada yang dicoba dengan sakitnya barangkali. Ada yang dicoba dengan kekurangan harta, ya kan? Karena di Quran itu jelas, manusia hidup pasti ada cobaannya. Karena jangan mengatakan beriman kalau belum diuji, ya begitu, ya. Nah, zikir ini mengurangi kegelisahan akan itu dan ketakutan akan cobaan itu. Yang terakhir adalah menumbuhkan rasa aman dan pasrah. Jadi kalau zikir itu sudah kita dawamkan, insya Allah rasa aman itu terasa, hati kita tenang, kita akan pasrah.
Nah, Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tentram dan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ya, surat Ar-Ra'd ayat 28. Mari kita lihat. Coba kita lihat ininya. Surat ke-13 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, ya. Jadi dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram dengan apa? Dengan melantunkan zikir tersebut. Jadi ayat ini adalah landasan utama menegaskan bahwa ketenangan hati yang sejati hanya bisa diperoleh dengan cara mengingat Allah. Sudah sampai manakah kita mengingat Allah hari ini? Gitu. Pertanyaannya seperti itu. Terus mengapa zikir itu menenangkan? Jadi secara rohani hati manusia itu gelisah, Pak, ketika jauh dari Allah. Itu udah pasti, ya. Dengan adanya kita hidup di dunia ini dengan berbagai macam problema yang kita lalui, ada saatnya kita merasa gelisah. Kenapa? Karena ketidakpastian itu. Karena yang pasti kan tadi mati, ya. Jadi hati manusia gelisah ketika apa? Ketika jauh dari Allah. Kita lihat aja tuh para kiai yang benar-benar hatinya tuh terpaut terus sama Allah, zikir nggak pernah lepas, dia tenang aja. Walaupun dia nggak keluar untuk istilahnya cari rezeki keluar, rezeki itu datang sendiri. Ya, bagaimana kita tahu? Ceritanya kan antara guru dan murid, kalau nggak salah Imam Syafi'i, kalau nggak salah ya, sama muridnya, sama gurunya, ya kan? Dia yang satu berpikiran bahwasanya kita harus keluar untuk cari rezeki, baru kita dapat. Nah, gurunya bilang ada rezeki yang datang sendiri tanpa kita harus cari, gitu. Akhirnya Syafi'i keluar jalan, ketemu sama orang yang lagi panen anggur, dia bantuin, dikasihlah upahnya dan dikasih juga buah anggur. Begitu dia paham, oh saya mau kasih tahu guru saya bahwasanya kita harus keluar, nggak bisa nggak keluar tuh dapat rezeki. Datanglah dia ke gurunya. Dia bilang, guru, saya sudah membuktikan bahwasanya kita harus keluar, baru kita dapat rezeki. Ini rezekinya, saya kasih guru nih, anggurnya. Terus gurunya bilang apa? Inilah yang Allah katakan, nggak perlu keluar, tapi rezeki tetap datang. Kenapa? Saya tetap mempelajari agama di sini, saya tetap zikiran di sini, rezeki datang sendiri. Itu anggur dari mana? Gitu kan. Nah, itu. Jadi hati manusia gelisah ketika jauh dari Allah. Lalu secara rohani zikir itu mengembalikan hati kepada fitrahnya. Fitrah manusia itu kan keluarnya itu dalam hati yang baik. Ya, nggak ada orang yang terlahir jahat, kagak ada. Ya, lingkungan yang membuat dia seperti itu. Ya. Jadi ketika zikir hati kita lagi tidak pada fitrahnya, fitrah kita kan hatinya apa? Hati kita fitrahnya apa? Fitrahnya adalah merujuk atau menuju ke dalam suatu kebaikan terus, ya kan? Hati kita kenapa? Karena organ dalam kita yang namanya hati itu ada ini yang bilang bahwasanya
ada segumpal daging. Ketika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh badan. Ya. Apa itu segumpal daging itu? Hati. Jika kita hati itu baik, maka baiklah keseluruhannya. Apa yang dikerjakan oleh seluruh badan itu, ketika hatinya baik, badan itu akan mengerjakan hal-hal yang baik. Itu fitrahnya, baik. Ketika hati itu lagi jauh dari Allah, jadi lagi tidak pada fitrahnya, ya, kita bisa melakukan, katakanlah misalnya menyakiti orang atau zalim kepada orang, bisa jadi, ya. Nah, zikir itu mengembalikan hati kita pada fitrahnya, ya. Jadi secara rohani seperti itu, dan secara zikir secara jiwa, zikir itu mengalihkan pikiran dari kekhawatiran berlebihan dan membantu fokus pada kekuasaan dan rahmat Allah. Kalau saya pernah lihat video waktu itu, ya, ada yang namanya teknik untuk self healing. Jadi dengan cara apa? Dengan cara dia berdiam diri, mengatur nafas, pikirannya rileks, ya kan. Lama-lama seperti ngambang. Selanjutnya adalah hati kita masuk pada satu keadaan yang namanya keadaan apa ya? Tenang, benar-benar tenang. Jadi ada yang melakukannya itu dibantu dengan yoga, ada yang dilakukannya dengan meditasi kah namanya. Nah, Islam punya caranya, lebih gampang dan lebih, kalau kita bisa bilang lebih jos. Kenapa? Karena tujuannya kepada Allah. Ketika kita berzikir lama-lama hati kita benar-benar tenang. Nah, ini ada caranya nih, cara berzikir agar hati benar-benar tenang. Yang pertama bisa kita praktekkan, tenangkan tubuh, duduk atau berbaring. Lalu tarik nafas perlahan. Selanjutnya ucapan zikir dengan pelan. Lalu resapi maknanya. Terakhir, serahkanlah masalahnya kepada Allah. Jadi ada tips nih, Pak. Kalau kita mau lepas dari kegelisahan dan rasa cemas, toolsnya adalah zikir. Bagaimana zikir itu dilakukan? Ya. Jadi saya kemarin dapat video tentang bagaimana caranya. Kan kita ada di dalam dunia ini ada namanya law of attraction, hukum tarik menarik, ya. Kita mau narik rezeki nih ceritanya. Sama caranya, tenangkan tubuh, duduk atau berbaring, tenangkan tubuh, lepasin pikirannya, ya kan, relaxnya, ya. Lalu tarik napas perlahan, bayangkan masalah itu lama-lama keangkat, terselesaikan, ada solusinya dan segala macam. Itu begitu caranya. Nah, sementara untuk yang zikir ini agar hati benar-benar tenang, begitu kita tarik nafas perlahan, ucapkan zikir dengan pelan. Misalnya la ilaha illallah, pelan. Karena ada zikir yang Allahu Akbar, Allah Akbar. Kan ada begitu tuh, ya kan? Nah, yang kalau mau tenang, ucapkan pelan. Misalkan la ilaha illallah, ya kan? Tarik nafas, tahan sebentar, la ilaha illallah, sambil dihembuskan, ya. Nah, sambil la ilaha illallah, resapin maknanya. Begitu kita tarik, kita rileks, tarik nafas, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi cuma Tuhan aja nih yang bisa menyelesaikan apa yang kita lagi alamin nih. Ya Allah, mohon pertolongan. Resapin maknanya, la ilaha illallah. Lakukan berulang-ulang secara pelan sampai badan kita benar-benar rileks. Terakhir adalah serahkan masalahnya pada Allah. Artinya apa? Disitulah ujungnya
Ketika kita sudah melakukan yang terbaik, misalnya kita dapat masalah apa nih, kekurangan harta, kita udah cari nih dengan yang terbaik, dengan kerja, dengan segala macam, dengan jualan, lalu kita tawakal. Tawakal itu adalah menyerahkan hasilnya kepada Allah. Nah, zikir ini juga seperti itu. Ketika kita gelisah, ketika kita sudah duduk dengan tenang, tarik nafas perlahan, lalu ucapkan zikir dengan pelan, dengan meresapi maknanya, terakhir apa? Puncaknya adalah serahkan masalahnya pada Allah. Zikir tanpa pemahaman ibarat obat tanpa diminum dengan benar. Ada manfaatnya tapi kurang maksimal. Jadi sekarang kita udah mulai belajar, zikir itu bisa menjadi pengobat hati kita. Zikir penenang hati bisa benar-benar menenangkan hati kita. Yuk, kalau lagi ada masalah, mari kita zikir dengan cara yang terbaik. Lalu waktu berzikir yang terbaik kapan? Setelah sholat, pagi dan petang, saat gelisah atau takut, sebelum tidur, di tengah aktivitas, ya. Kapan lagi? Waktu hujan, ya. Jadi pas lagi hujan, wah hujan lagi nih. Coba kita sekarang di 2026 ini, begitu ada hujan, alhamdulillah hujan nih. Waktunya buat berzikir, waktunya buat berdoa. Karena doa-doa yang paling dikabulkan oleh Allah, salah satunya kapan? Waktu hujan. Jadi pas lagi hujan, lagi kehujanan, nah banyakin tuh doa, banyakin berzikir. Lalu setelah kita tahu kapan waktunya, kira-kira zikir apa sih yang bisa kita dawamkan gitu ya, bisa kita ucapkan? Ada beberapa ya di sini. Yang pertama adalah doa Nabi Yunus. Doa Nabi Yunus, tahu? Doa yang ketika ia di perut ikan. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Jadi gini, Pak. Kenapa doa Nabi Yunus ini penting dijadikan zikir? Karena saat ini didawamkan oleh Nabi Yunus, dia dalam keadaan yang paling gelap di dalam hidup di dunia ini. Bagaimana enggak gelap? Malam hari di tengah lautan, di kedalaman lautan yang gelap, di dalam perut ikan. Ya, tapi Bapak tahu, doa ini menggetarkan lautan, tembus ke aras. Kenapa? Karena coba kita lihat artinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim, yang berbuat dosa. Zikir ini mengibaratkan kita adalah berhadapan dengan Allah yang maha suci dan kita tidak suci nih, kita kotor nih. Kita mengakui kesalahan kita. Sebagaimana kita tahu ceritanya kan waktu itu Nabi Yunus pergi sebelum disuruh pergi sama Allah. Dia pergi dari kaumnya yang gak mau dengerin dia. Dia sudah bilang, nanti kamu akan diazab oleh Allah kalau gak mau nurut perintahnya Allah nih. Malah ditantangin sama umatnya. Kalau emang kamu benar, coba datengin sekarang tuh azabnya gitu. Nah begitu makin lama makin galau nih Nabi Yunus, berangkat dia pergi sebelum disuruh. Nah ketika zikir ini diucapkan ya dalam satu posisi yang benar-benar rendah, benar-benar gelap, dia ngaku, ya Allah, aku termasuk orang-orang yang zalim yang berbuat dosa. Nah keutamaannya Rasulullah SAW bersabda bahwa tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini melainkan Allah akan mengabulkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi Pak, sekarang kalau mau doa, buka doanya dengan doa ini.
Kita mau minta apa? Minta sehat, minta kaya, minta segala macam. Kita buka dengan doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena doa ini mengajarkan kita untuk kembali pada Allah, mengaku kelemahan diri dan berserah sepenuhnya padanya. Resultnya bagaimana? Resultnya ketika setelah dibacakan doa ini, Nabi Yunus ditempatkan di tempat yang terbaik, ya, dikeluarkan, akhirnya kembali lagi kepada kaumnya dan dakwahnya berhasil. Yang pertama adalah doa Nabi Yunus, boleh kita dawamkan pada zikir penenang hati. Yang kedua adalah ayat kursi. Ya, sebagaimana kita tahu, ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Membacanya memiliki keutamaan luar biasa, termasuk sebagai penenang hati dan pelindung dari gangguan. Ya. Ayat kursi semuanya udah tahu ya. Saya coba bacakan artinya. Allah tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Dia, yang hidup, yang berdiri sendiri. Allahu la ilaha wa la qayyum. Ya. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum, dan tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Ya. Miliknya apa yang ada di langit dan di bumi, ya kan? Lalu tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Artinya syafaat itu mutlak punyanya Allah. Ya. Ketika Rasulullah memberikan syafaat kepada umatnya di yaumil akhir nanti, itu juga karena izin dari Allah. Siapapun bisa memberikan syafaat kepada siapapun atas izin Allah. Ya, jadi di sini nih, di ayat kursi ini menyatakan bahwasanya syafaat hanya milik dari Allah. Udah dijelaskan beberapa bab sama Pak Luli dulu ya. Ya, yang jelas ini adalah syafaat hanya miliknya. Oke. Lalu Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmunya melainkan apa yang Dia kehendaki. Di sini menyatakan bahwasanya Allah itu Maha Tahu, powerful. Ya. Kursinya meliputi langit dan bumi dan tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi dan Maha Agung. Ya. Makanya ketika kita ada gangguan nih, misalnya gangguan jin, dibacain ini. Kenapa? Bukan mantra ini, Pak. Ya, ayat kursi ini sebegitu hebatnya coba artinya, ya kan? Arsy-Nya meliputi langit dan bumi dan tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi dan Maha wala ya'udhu hifdzuhuma wa huwa al-'aliyyul azim. Enggak berat melihara keduanya. Makanya jin, setan itu makhluk ciptaan Dia juga gitu. Jadi membaca ayat kursi ini setelah ayat sholat fardu dan sebelum tidur akan membuat Allah memberikan perlindungan dan ketenangan. Ya. Lalu doa apa lagi? Nah, doa Nabi Yunus, ada lagi ayat kursi, dan ketiga surat-surat pendek juz amma seperti halnya 3 qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, ya. Nah, 3 qul ini juga bisa dipakai untuk yang namanya menangkal sihir. Kenapa? Karena di 3 qul ini adalah Allah menunjukkan bahwa Dia itu sendiri dan powerful. Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Katakanlah Allah Maha Esa, huwallahu ahad, Allahus somad. Jadi kalau kita mau minta, jangan minta sama orang, minta mau yang punya. Siapa? Yang punya Allah. Siapa Allah? Karena Dia tempat meminta segala sesuatu. Siapa Dia? Dia tidak beranak dan tidak perlu diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Jelas. Kalau yang namanya Tuhan itu tidak ada yang menyetarakan Dia. Jadi kalau ada Tuhan nyurup jadi manusia, berarti kan sama, ya kan?
pasti ada bapaknya, pasti ada emaknya. Nah, Tuhan itu tidak begitu. Nggak beranak dan tidak pula diperanakan. Jelas, fix di sini Allah Maha Esa dan tempat meminta. Jadi untuk Al-Falaq, katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai fajar dan kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Yang gangguin kita ini ciptaannya Dia juga. Dan dari kejahatan malam apabila gelap gulita, dan dari kejahatan wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Ya, jelas. Al-Falaq ini menangkal orang-orang yang dengki, orang-orang yang bakal jahat sama kita. Lalu di Anas, katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia, Rajanya manusia, Tuhannya manusia, dari kejahatan pembisik yang bersembunyi, yang membisikkan ke dalam dada manusia, yaitu bisikan jin dan manusia. Ya. Jadi 3 kul ini adalah doa yang powerful. Kapan diucapkannya, kapan dibacanya? Mau tidur atau setelah sholat, ya, kita bisa mendawamkan 3 surat ini menjadi zikir untuk penenang hati. Yang ketiga, apa nih yang bisa dibaca? Yang bisa dibaca untuk menjadi zikir penenang hati yaitu istighfar atau memohonkan ampun. Ya, astagfirullahaladzim, udah paling powerful tuh. Ya, mohon ampun. Yang kelima, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, dan takbir, Allahu Akbar. 3 zikir ini adalah pondasi zikir harian. Ya, subhanallah itu menyadarkan kita akan kesempurnaan Allah jauh dari segala kekurangan. Alhamdulillah itu melatih kita bersyukur atas segala nikmat bahkan dalam kesulitan. Allahu Akbar itu mengingatkan kita bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, masalah kita itu kecil di hadapan Dia. Jadi kalau ada orang lagi kesusahan, zikir 3 ini, subhanallah, dia sadar bahwasanya yang dia zikirkan ini adalah kesempurnaan Allah, jauh dari kata tidak sempurna, jauh dari kata kekurangan. Artinya kita meminta kepada yang maha sempurna. Ya. Yang kedua, alhamdulillah itu melatih kita bersyukur untuk atas segala nikmat yang telah kita terima, even dalam kita kesulitan. Ya, alhamdulillah itu kalau kita dawamkan, kita berlatih bersyukur. Karena apa? Karena siapa yang bersyukur maka akan aku tambahkan. Jadi kemarin tuh ada video juga yang ngasih tahu bahwa kita ini ada seorang pemuda, ya, umurnya mungkin belum sampai 30. Dia tadinya tukang cuci piring, sekarang dia punya restoran yang penuh tiap hari, 3 restoran. Kenapa dia bisa begitu? Dia cerita dia merubah doanya. Makin saya meminta, makin jauh saya dapat, kata dia bilang begitu. Jadi gimana caranya? Ketika saya mendengar lantunan ayat ini, jika kamu bersyukur maka akan aku tambahkan, ya. Bila kamu kufur, tunggu azab saya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi dia rubah doanya dengan apa? Dia dahulukan dengan bersyukur. Ya Allah, ya Rabb, kita mau minta nih, misalnya mau minta rezeki misalnya. Kita lagi kurang uang nih, minta rezeki. Ya Allah, ya Rabb, mudahkanlah rezekiku. Enggak begitu langsung, enggak. Tapi dia, ya Allah, ya Rabb, aku bersyukur kepadamu dengan apa yang engkau telah berikan padaku. Ya kan? Murahkanlah rezekiku, mudahkanlah aku dalam menggapai rezeki yang Engkau berikan. Jadi didahului dengan alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah, aku bersyukur padamu. Gitu. Mau minta kesehatan juga sama.
Ya Allah ya Rabb, aku bersyukur padamu atas segala yang Kau berikan kepada jasadku ini, yang Kau telah nikmati kesehatannya. Ya Allah, sekarang aku minta, ya Allah ya Rabb, sembuhkanlah aku dari sakitku ini. Jadi dibalik, bersyukur dulu baru doa. Efeknya apa? Anak muda tadinya tukang cuci piring, jadi punya restoran, ya kan? Yang penuh tiap hari datengin orang. Alhamdulillah, itu powerful Pak, segitu powerfulnya. Nah, Allahu Akbar itu menyatakan bahwasanya, mengingatkan bahwa Allah itu maha kuasa akan segala sesuatu yang kita minta. Masalah kecil, masalah kita nih yang kita anggap gede, kecil di hadapan Allah. Allah tahu solusinya, bahkan Dia akan memberikan solusi yang terbaik buat kita. Solusi yang terbaik, bukan yang kita pikirkan, tapi yang kita butuhkan. Oke? Rasulullah mengajarkan untuk memperbanyak ketiga zikir ini karena mereka adalah kata-kata yang paling berat di timbangan dan paling disukai Allah. Tuh 3 kul, paling berat dan paling disukai. Lalu doa apa lagi? Doa Nabi Musa. Doa Nabi Musa kan Rabbi sholli sholli wa yasri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Rabbku, lapangkanlah dadaku. Jadi yang diminta itu kan, waktu itu kan Nabi Musa disuruh Allah untuk berdakwah ke Fir'aun, yang mana Fir'aun itu saking hebatnya udah sampai dipuja orang kayak Tuhan gitu. Ya, kayak kuasanya besar, pasukannya hebat, segala macam. Dia disuruh berdakwah kepada orang yang hebat saat itu, ya. Waduh, berat bener nih, sempit dadanya. Maka itu dia ucapkan, ya Rob, lapangkanlah dadaku. Jadi yang diminta itu lapang dada dulu, baru mudahkanlah urusanku. Ketika kita hati sudah lapang, artinya kan kalau kita dapat problem, masalah, kan terima dulu. Nerimanya itu kan mesti lapang dada, bener gak? Ya, terima dulu, lapang dada dulu, baru mudahkan urusanku. Lalu lepaskan kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Kan dia disuruh dakwah nih, supaya dia lancar. Nah, doanya ini. Jadi doa ini juga kita bisa dawamkan ketika kita mau misalkan menjelaskan sesuatu kepada orang, supaya dia paham. Doa ini sangat cocok untuk orang yang merasa tertekan, bingung, dan menghadapi kesulitan dalam urusan. Nah, jadi udah kita tahu macam-macam doanya ya. Pertama adalah doa Nabi Yunus, lalu ayat kursi, lalu 3 kul, ya, lalu istighfar, lalu tasbih, tahmid, dan takbir, lalu doa Nabi Musa. Jadi bisa kita lihat bagaimana cara berzikir yang efektif untuk menenangkan hati tadi ya. Udah kita bicarakan tadi, penuh penghayatan, lafazkan dengan lembut, lakukan secara konsisten. Jadikan zikir ini kebiasaan, bukan hanya ketika ada masalah doang. Bangun pagi, sebelum tidur, di sela-sela waktu luang. Hati yang biasa berzikir akan lebih mudah kembali tenang saat dilanda masalah. Jadi jangan tunggu dapat masalah dulu baru zikir gitu. Maksudnya begitu. Bila perlu, menangislah ketika berzikir. Kenapa? Kita tahu bahwasanya kita ini kecil, ya kan? Begitu kita pahamin apa yang kita zikirkan, kalau bisa nangis, nangislah di hadapan Allah. Curahkan segala unek-unek dan kelemahan Anda. Air mata adalah bahasa hati yang paling tulus. Ya, mudah-mudahan kita pernah tuh berdoa sambil nangis gitu, sampai nangis. Kayaknya nyampe ya kalau pas berdoa tuh sambil nangis. Lalu sabar dan istiqomah. Jadi ketenangan bukan obat instan.
zikir yang didawamkan terus-menerus, meskipun hati belum terasa enak, yakinlah bahwa Allah Maha mendengar doa hambanya. Lama-lama jadi enak juga hati kita. Ya. Jadi ketika kita lakukan zikir, ya, penuh penghayatan, lakukan, lafazkan dengan suara lembut, karena di dalam Al-Quran dijelaskan juga kalau kita mau berdoa sampaikan dengan suara yang lembut, ya, sampai hati kita itu bergetar. Lakukan secara konsisten. Jadi mau ada masalah, mau nggak ada masalah, lakukan zikir itu. Supaya apa? Supaya kita terkoneksi sama Allah. Kalau kita lihat lambangnya Nokia, connecting people, ya, zikir ini connecting kita sama Allah. Ya. Sabar dan istiqomah. Jadi dawamkan zikir ini tiap hari dengan sabar dan istiqomah. Insya Allah Allah mendengar doa kita. Nggak ada yang mustahil gitu. Allah mendengar doa kita. Masalahnya doa kita itu akan dijabah kapan? Itu Allah yang Maha tahu, yang terbaik buat kita. Jadi husnuzon aja sama Allah. Manfaat spiritual dan psikologis dari zikir ini, zikir penenang hati ini adalah pertama, mengingat kekuasaan Allah. Zikir membuat kita menyadari bahwa masalah yang kita hadapi sangat kecil dibanding kekuasaan Allah. Ya. Bisa kita bayangin bagaimana beratnya Rasulullah waktu berdakwah. Dicaci, dimaki, ditimpukin kotoran, ya kan, mau diancam, dibunuh dan segala macam, berat. Tapi dibanding kekuasaan Allah luar biasa, nggak ada apa-apanya. Apalagi masalah kita, problema kita, ya kan, belum setingkat problemanya para Rasul kan, ya kan. Maka kekuasaan Allah itu amatlah besar. Manfaat spiritual dan psikologis lain adalah mengalihkan fokus. Zikir itu mengalihkan fokus dari masalah yang membebani pikiran kepada Sang Pencipta yang Maha menyelesaikan. Artinya, ya Allah, saya nggak tahu nih, nggak kuat nih, ya kan? Engkau Maha tahu. Begitu kita zikir, kita mengalihkan fokus kita dari mikirin masalah kita kepada kita serahkan, ya Allah, bagaimana nih masalahnya nih, problemanya nih, solusinya bagaimana? Nah itu kita serahkan sama Allah. Karena apa? Kalau kita dicoba, yang nyoba kan Allah. Dan Allah sudah bilang dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Engkau tidak akan dicoba di luar kemampuanmu. Tahu Allah begitu. Jadi begitu kita zikir ini, kita mengalihkan fokus kita dari masalah kita yang membebani pikiran kita kepada Sang Pencipta. Untuk apa? Untuk dapat solusinya. Yang ketiga, mengurangi stres. Aktivitas mengulang-ulang kalimat positif dan penuh makna terbukti secara ilmiah dapat menenangkan sistem saraf. Ya. Kalimat positif dan penuh makna terbukti dapat menenangkan sistem saraf. Jangan sistem saraf. Air aja kalau kita bacain atau kita berikan kalimat-kalimat yang baik aja bisa berubah struktur kristalnya. Ya kan, ada penemuan tuh dari ilmuwan Jepang. Ya kan? Jangan kata cuman saraf kita menenangkan saraf, air aja bisa berubah struktur kristalnya, ya kan. Lalu menyatukan hati dengan Allah. Inilah tujuan utama manusia, yaitu merasakan kedekatan dengan Tuhannya yang merupakan sumber ketenangan hati, ketenangan sejati. Ya. Jadi manfaat spiritual dan psikologisnya, pertama mengingat kekuasaan Allah, kedua mengalihkan fokus, ketiga mengurangi stres, keempat menyatukan hati dengan Allah. Nah itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau biasanya kita zikir itu belum berasa banget efeknya, mungkin kita harus perbaiki cara zikir kita, ya, dengan tadi memahami apa yang kita baca, memilihkan zikir-zikir yang terbaik, ya, lakukan di waktu-waktu yang terbaik, dilakukan juga di tempat-tempat yang terbaik, ya. Jadi seperti di masjid,
di tempat kita. Jadi ada beberapa suggest atau saran daripada orang-orang yang sudah sukses. Mereka bilang kalau bisa di rumahmu itu ada mihrab. Mihrab itu tempat kita berdoa. Jadi kalau misalnya di rumah kita nih ada satu tempat yang kita pakai untuk ibadah, mihrab. Itu dianjurkan. Ya. Kenapa? Bisa kita lihat dari ceritanya Nabi Zakaria. Zakaria yang merawat Maryam, ibundanya Nabi Isa. Ya. Ibunda Nabi Isa itu ditempatkan di satu ruangan di dalam kuilnya dia, dalam satu ruangan di atas gitu kalau nggak salah. Dan di ruangan dia ada satu tempat dia berdoa, mihrabnya. Pada satu saat yang kasih makan kan Zakaria, si bunda Maryam itu yang ngasih makan Zakaria. Suatu saat Zakaria habis dagang, lupa dia ngasih makan, balik ke tempatnya Maryam, dia bawa makanan, dia lihat makanan udah penuh di dekat mihrabnya itu. Dia tanya, ini makanan yang nggak ada di tempat dia dan tidak pada musimnya ada di situ. Ditanya, Maryam ini dari mana? Ini jamuan dari Allah katanya. Oh bisa ya? Iya, aku tinggal minta sama Allah di mihrab itu. Lalu Zakaria minta izin, bolehkah aku berdoa di mihrabmu? Dia berdoa apa? Dia berdoa minta anak. Ya, maka dia karuniakanlah Yahya. Ya, jadi kalau bisa di rumah kita ada satu tempat mihrab, tempat kita berdoa. Ya, jadi kalau misalnya ada rumah yang punya musola, wah cakep banget tuh. Ada di rumah tuh ada musolanya, wah cakep banget tuh. Ya. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan. Kalau tidak ada, kita tutup kaji kita aja ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.